Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Empinondang Situmorang, kelas BK1E, NIM 2105072070. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penjaga ciptaan Allah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persoalan lingkungan, penyebab, dan dampaknya. Pengrusakan lingkungan atau eksploitasi besar-besaran krisis lingkungan sama dengan ancaman bagi seluruh ciptaan. Krisis lingkungan terjadi karena, yang pertama, ketidakmampuan manusia dalam memperhatikan kelestarian hutan. Yang kedua, penimbunan sampah yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga, penggunaan cairan-cairan pembunuh hama yang berlebihan dan tak terkontrol. Yang keempat, asap yang berasal dari motor atau mobil dan pabrik. Dampak dari krisis lingkungan adalah, yang pertama, bencana longsor yang menelan banyak korban. Yang kedua, binatang yang kehilangan tempat tinggal, kalau tidak punah, akan menyerang ke perkampungan. Yang ketiga, penimbunan sampah yang tidak pada tempatnya mendorong terjadinya wabah penyakit yang menular. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang berbagai paradigma tentang etika lingkungan hidup. Yang pertama, antroposentrisme dijelaskan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manusia pusat dari seluruh sistem alam. Yang kedua, manusia hanya dipahami sebagai makhluk sosial atau social animal yang seluruh keberadaan dirinya ditentukan berdasarkan hubungan sosial. Yang ketiga, alam dipahami tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Antroposentris adalah hubungan sebuah paradigma yang melihat segala sesuatunya diukur dari kepentingan manusia. Dengan demikian, sikap dan perilaku yang berpegang pada paradigma ini dikritik sebagai sumber krisis ekologi. Yang kedua, yaitu biosentrisme, dijelaskan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia merupakan anggota dari komunitas kehidupan di bumi, sama seperti makhluk hidup lain yang juga adalah anggota dari komunitas yang sama. Yang kedua, keyakinan bahwa spesies manusia bersama dengan semua spesies lain adalah bagian dari sistem yang saling tergantung sedemikian rupa, sehingga kelangsungan hidup dari seluruh makhluk serta peluangnya untuk berkembang biak atau sebaliknya tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan alam atau abiotik, melainkan oleh relasinya makhluk hidup satu dengan yang lain atau biotik. Yang ketiga, keyakinan bahwa semua makhluk hidup adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan hidup sendiri. Artinya, setiap makhluk hidup memiliki keunikan dalam mengejar kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri. Yang ketiga itu ada ekosentrisme atau deep ecology, menekankan keterkaitan seluruh komunitas biotik dengan abiotik dalam ekosistem. Prinsip utamanya adalah, yang pertama, perlakuan sama terhadap seluruh ciptaan. Yang kedua, prinsip non-antroposentris. Yang ketiga, prinsip realisasi diri. Beberapa prinsip etika lingkungan yang perlu dicermati yakni, yang pertama, prinsip menghargai alam atau respect for nature. Yang kedua, prinsip tanggung jawab moral atau moral responsibility for nature. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Yang kelima, prinsip tak merugikan atau no harm. Yang keenam, prinsip keadilan. Yang ketujuh, prinsip demokrasi. Yang kedelapan, prinsip integral moral. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ekoteologi. Dijelaskan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sebuah tanggapan terhadap krisis ekologi yang terjadi. Yang kedua, bertujuan menjelaskan wacana teologis tentang seluruh ciptaan Allah yang saling bergantung satu dengan lain. Yang ketiga, ekspresi dari teologi kontekstual yang muncul dalam kesadaran akan krisis ekologi. Yang keempat, muncul sebagai reaksi atas tuduhan terhadap kekristenan yang diduga menjadi pendorong terjadinya krisis ekologi. Menanggapi tuduhan tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh para teolog untuk mengembalikan citra kekristenan. Drummond mengidentifikasikan beberapa pendekatan ekoteologi, yaitu yang pertama pendekatan sistemik, yang kedua pendekatan biblis, yang ketiga pendekatan historis, yang keempat pendekatan ekopraksis.
James Barr dan Norbert Loving melakukan penafsiran ulang terhadap Kejadian 1 ayat 28. Dia menyatakan bahwa kata taklukan dan berkuasa juga bermakna menjejak dan menginjak-injak, seperti pada Yoel 14 ayat 3 atau yang dipurnakan dalam konteks memeras anggur. Penjelasan yang kedua, menurutnya, bila kata ini dipahami dalam konteks Timur Tengah, maka sehingga kata taklukan dan berkuasalah dapat berarti mengelola dan memelihara tanah. Yang ketiga, selanjutnya kata-kata tersebut mengalami pengembangan makna, dipergunakan untuk tindakan mengurasi, memelihara dan merawat domba-domba dengan baik seperti layaknya yang dilakukan seorang raja atau gembala. Tanggung jawab untuk memelihara bumi juga dikemukakan dalam Kejadian 2 ayat 4b sampai 15. Dijelaskan jadi beberapa bagian. Yang pertama, kedudukan manusia dalam alam bukanlah sebagai raja atas alam semesta, tetapi hamba yang menjadi mitra Allah untuk melestarikan dunia. Yang kedua, dalam rencana Allah, panggilan dan kebebasan manusia itu terbatas untuk kelestarian dunia, bukan menghancurkannya. Yang ketiga, seluruh ciptaan Allah merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling bergantung satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, manusia adalah ciptaan yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga dan memelihara dunia ini. Tugas ini perlu dilaksanakan dalam bingkai keutuhan, menjelaskan tentang keberlangsungan hidup semesta ciptaan Allah, manusia, ciptaan lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Allah dan semesta ciptaan. Manusia berasal dari Allah. Allah membentuk manusia dari debu tanah, Kejadian 1 ayat 26. Manusia diberikan nafas kehidupan oleh Allah, artinya Allah yang hidup karena ia memiliki nismat gaib yang dia transfer kepada manusia sebagai gambarnya. Dengan demikian, manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan alam atau tanah. Tanggung jawab umat Kristen sebagai penjaga ciptaan Allah. Yang pertama, manusia diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelidiki, mengerti, mengolah, memelihara, dan memanfaatkan alam semesta. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab dalam tindakan ekologis adalah menghargai alam. Yang ketiga, tugas yang Allah berikan kepada umat Kristen tidak saja untuk memelihara atau merawat, tetapi juga membaharui atau menata kembali lingkungan hidupnya yang telah tercemar akibat bermacam-macam keseimbangan. Manusia dan ciptaan lainnya dijelaskan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Yang kedua, relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan timbal balik atau saling membutuhkan untuk pelestariannya. Yang ketiga, hubungan atau relasi simbiosis mutualisme. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat siang semuanya.